Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Karena sesungguhnya kita bisa sholat semata-mata bukan karena kita sehat. Buktinya banyak yang sehat gak sholat. Tetapi kita bisa sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin kita sujud kepada Allah. Allah mudahkan kita dan semoga nikmat ini Allah selalu berikan kepada kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi sunnahnya, menjadi ajarannya bisa kita amalkan hingga kelak kita semua pantas untuk bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan momentum-momentum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah Al-Munawwarah, tepat dengan perayaan kita hari ini malam tahun baru Hijriyah. Ada salah satu episode yang sangat bagus, indah untuk kita sama-sama pelajari. Jadi ketika Nabi tiba, saat itu para sahabat berebut untuk bisa menjadi orang yang menjamu Nabi, bisa terpilih menjadi tempat singgahnya Nabi, karena Nabi belum punya rumah di Madinah. Berebut, ya Rasulullah, minap di rumah saya saja. Ya Rasulullah, singgah di rumah saya. Semuanya menawarkan ya rumahnya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontak saya yang milih, karena ontak saya ini langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di rumah siapa saya akan singgah dan minap. Dan minapnya gak sehari dua hari, berhari-hari sampai Nabi punya rumah. Singkat cerita, terpilihlah rumah seorang sahabat yang sangat beruntung. Menurut kami di antara sahabat yang sangat beruntung ini yang beliau rumahnya dipilih Allah untuk menjadi tempat tinggal Nabi. Siapa beliau? Abi Ayyub Al-Ansari. Namanya Abi Ayyub Al-Ansari. Kalau Bapak Ibu ada rezeki umrah paket Turki, paket Istanbul, biasanya travel itu akan mengajak Bapak Ibu ziarah ke makam sahabat yang ada di Istanbul
Nama sahabat itu Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa itu? Itu seorang sahabat yang rumahnya dipilih Allah untuk menjadi tempat tinggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya coba cari tahu, Pak, kok bisa orang Madinah zaman itu dikuburnya di Istanbul sana, udah jauhnya merantau sampai ke Istanbul. Dan ketemu jawabannya bahwa suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada para sahabat, la tuftahanna al-Qustantiniyah fa ni'mal jayshu jayshuha wa ni'mal qa'idu qa'iduha. Suatu hari nanti Qustantiniyah akan ditaklukkan oleh umat Islam. Qustantiniyah itu bahasa itu Konstantinopel. Konstantinopel itu nama sekarang Istanbul. Namanya dulu Konstantinopel. Kata Nabi suatu saat nanti Istanbul itu akan menjadi milik umat Islam. Dan yang membebaskannya adalah pasukan terbaik dengan pemimpin terbaik. Itu ucapan Nabi. Tapi Ayyub ini dengar, kalau yang dimaksud Nabi itu aku. Kalau yang dianggap pemimpin terbaik yang membebaskan kota Istanbul itu kalau itu saya. Maka begitu Nabi nanti sudah tinggal, Abi Ayyub ini izin bawa pasukan kurang lebih 1.500 orang ke Istanbul sana. Harapannya beliaulah yang bebaskan kota itu, yang saat itu di bawah kuasa Bizantium Romawi. Sampai di sana, rupanya harapan tak semanis kenyataan. Beliau justru meninggal sebagai seorang syahid dan akhirnya dikubur di Istanbul. Sedangkan siapa akhirnya yang membebaskan kota Istanbul itu? 600 tahun berikutnya, yaitu Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda berumur 19 tahun. Bayangkan 19 tahun di kita ini masih main game online. Zaman itu sudah membebaskan kota Istanbul. Bedanya itu ya. Ujinya katanya Pak ya, baca-baca, kok bisa Muhammad Al-Fatih itu sehebat itu? Katanya dulu saat ibunya menyusui, setiap kali menyusui di hati ibunya itu, ya Allah semoga ini anak jadi pemimpin. Kalau kita kan enggak, menyusui anak, ya Allah semoga tidur. Maka umatnya jadi umat yang tidur. Ibu-ibu oleh masih punya bayi, punya cucu, nasihati agar istrinya, ibunya saat menyusui dengan niat-niat yang baik. Baik, kita kembali ke rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Lama nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, nazala fi asfalil bait wa ana wa ummu Ayyub fil 'ulu. فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. Beliau bercerita sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, saat Nabi memilih rumah saya, sedangkan rumah kami itu 2 lantai. Saya tidur di atas, Nabi tidur di bawah. Saat itu saya minta sama Nabi, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, mohon engkau yang tidur di atas, saya saja yang tidur di bawah. Rasanya makmanolah aku tidur di atas, di bawahku Nabi. Rasul tidak beradab. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ayo, sebaiknya kamu saja yang di atas. Sekali tamu banyak, pulang kini tidak nemu aku, nanti kamu repot. Biarlah kami yang di bawah. Akhirnya Abi Ayyub tinggal di atas, tidur di atas, dan Nabi Muhammad tidur di bawah.
Sampai suatu hari botolnya Abi Ayyub itu jatuh, tumpah di atas itu tumpah dikelap-kelap sama kain-kain dan tertampung netes mengenai jasad Nabi yang di bawah. Wah, makin tidak enak, langsung turun dan kembali meminta sama Nabi, ya Rasulullah, mohon engkau saja yang di atas, aku tidak sanggup saya ini. Ya sudah, akhirnya Nabi pun tidur di atas dan Abi Ayyub berpindah tidur di bawah. Fakana Rasulullah fi safrihi wa kunna fawqahu fil masjid. Nah, faqal wa kunna nad'u lahu al-'asha' ثم نبعث به إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يدي فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. Akhirnya kami dapat kemuliaan bisa menjamu Nabi berhari-hari. Istriku pun tiap hari masak, buat roti, buat masakan Nabi. Nanti sudah matang, Abi ya Pak, suamiku masakan sudah matang, tolong kirim untuk Nabi di atas. Lagi naik, Nabi Ayyub itu naik ke atas, menghidangkan makanan yang sudah dimasak tadi untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia turun, membiarkan Nabi makan. Sudah ada lama, naik lagi, mengambil sisa makanan Nabi itu. Kata sahabat Nabi Ayyub, setiap kali kami turun, kami akan mencari bekas tangan Nabi. Manalah tangan Nabi nyentuh di bagian mana? Kalau ketemu kaki jari kami ini kami tempelkan di sentuhan itu, kami jilati jari kami. Tabarruk karena memberi berkahnya. Itu bahasa dari Abi Ayyub al-Ansari. Kami ambil lakukan itu, nabtaghi bidzalikal barakah. Kami berharap dapat berkahnya. Ya. Sampai suatu hari kami hidangkan makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak lama kami biasa beres-beres, kami ambil lagi, kami cari, loh kok tidak kate bekas tangan Nabi. Hari itu Nabi tidak nyentuh sedikit pun makanan yang dihidangkan oleh sahabat Nabi Ayyub al-Ansari. Mana bekas tangannya? Akhirnya karena merasa tidak enak, bersalah, aku makannya tidak enak atau makan. Naiklah Nabi Ayyub al-Ansari ini, ditemani istrinya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf, kami ini setiap kali engkau selesai makan, maka kami akan mencari bekas jari-jarimu untuk kami ambil berkahnya. Tapi hari ini makanan ini tidak kate bekas jarinya, tidak dimakan. Apa ada yang salah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Hari ini masakanmu ada bawang putih dan bawang merahnya, sedangkan Allah mengharamkan bawang putih dan bawang merah itu kepada saya. Ibu di belakang bingung, mana cukup kita di nasib itu. Nabi berkata, fa amma antum fakulu. Kalau kalian umatku silahkan makan. Silahkan makan. Artinya bawang putih dan bawang merah itu haram untuk Nabi, tapi halal untuk kita sebagai umatnya. Kemudian Nabi pun menjelaskan kenapa diharamkan, kenapa sampai diharamkan. Kata Rasulullah SAW, ada rajulun unaji, saya ini tidak sesaat pun berlalu dari hidup saya kecuali lisan dan hati ini menyebut nama Allah, bermunajat, dan saya malu menyebut nama Allah, mulut saya bau-bau. Kalau di kita ini Pak, sebelum Jumatan banyak yang duduk di teras merokok, ujinya dingin kaki AC itu lama, jadi ngerokok dulu baru masuk. Sebetulnya nggak bagus itu.
Terlepas Bapak mau merokok mau tidak, hukumnya melok yang mana, tapi sebelum baca Quran, sebelum nyebut nama Allahu Akbar, pastikan mulutnya dah bau. Maka makan bawang putih, bawang merah itu Pak, meski halal, tapi dimakruhkan kalau sebelum sholat. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, man akala qasadan aw thawman falyatazil musallana. Barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, jangan masuk masjid kami. Itu larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Ya karena ganggu nanti. Walau ujung sebelah apa bau. Kalau saya dulu baca hadis ini bertanya-tanya, kok bisa ya, namanya makanan kan sayur pasti ada bawang putih, ada bawang. Rupanya orang Arab itu kalau makan bawang putih, bawang merah gelondongan. Wajarlah baunya memang lalapan. Bawang putih kes-kes, bawang bombay itu kes-kes mentahannya. Maka mungkin dalam konteks keindonesiaan bukan bawang putih, bawang merah. Kita juga punya versi bahkan lebih dahsyat lagi. Apa dia Pak yang mentah, bau, jengkol, apa lagi Pak? Petai, kabau. Kabau ini bahasa Inggrisnya julang jaling. Nah, kalau habis makan bawang putih, bawang merah, atau makan petai, jengkol, itu sebelum ke masjid gosok gigi dulu. Bahkan dalam fikih mazhab Imam Syafi'i Pak, uzur-uzur yang membolehkan orang tidak sholat berjamaah. Ada keterangan hujan yang deras, becek yang luar biasa, dan bau mulut. Bau mulut itu salah satu uzur yang orang tidak boleh ke masjid. Bayangkan itu. Jadi siwakan dulu, gosok gigi dulu, atau kumur-kumur semaksimal dulu, baru masuk masjid. Nah itu apa namanya yang saat itu terjadi di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah singkat ini dan kisah yang lalu ada beberapa pelajaran Pak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya coba menelisik ada amalan apa kok Abi Ayyub yang dipilih Allah. Pernah nggak bertanya-tanya Pak, kok yang dipilih Abi Ayyub? Padahal sahabat ratusan saat itu. Kenapa onta itu terarahkan ke rumah Abi Ayyub sehingga beliau beruntung mendapatkan kemuliaan itu? Saya baca-baca tentang beliau. Rupa ini subjektif saya, artinya kira-kira lah menurut kami. Rahasia kenapa Allah memilih Abi Ayyub, karena beliau ini punya satu amalan. Apa amalannya? Senang menjamu orang. Memang hobinya, senang menjamu tetangga, makan di rumah, senang menjamu. Nanti di perjalanan hidupnya mungkin saya pernah ceritakan. Satu hari Nabi itu mengalami lapar yang luar biasa di malam hari, di tengah malam, sampai membuat beliau tidak bisa tidur. Akhirnya untuk menghilangkan rasa lapar, keliling-kelilinglah beliau berjalan-jalan di kota Madinah yang saat itu hening, sepi karena semua orang sudah tidur. Sampai akhirnya di tengah jalan berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, kenapa kalian berdua di luar? Jam segini kan nggak ada orang di luar. Kata beliau, kata Abu Bakar dan Umar, "Ju'un ya Rasulullah, lapar ya." Tanya balik, "Wa ma akhrajaka as-sa'a?" Engkau sendiri ngapa di luar ya Rasulullah?
Akhrajani alladzi akhrajaka. Yang membuatku di luar ini adalah yang membuat kalian berdua di luar. Apa berarti Pak? Sama-sama. Dah akhirnya bertiga ini berjalan. Rupanya Abi Ayyub belum tidur. Lihat para sahabat dengan Nabi bertiga di luar. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar. Kenapa bertiga di luar? Uji Abu Bakar lapar. Langsung Pak, gak ada itu pikir langsung. Ya Rasulullah, singgah di rumah kami. Langsung masuk, istrinya lagi tidur. Kamu deh. Masak, siapkan apa ya? Kenapa Pak? Malam-malam Nabi sama Abu Bakar dan Umar kelaparan, belum makan. Istrinya gak ngomong, kate-kate lah, kalau malam masak. Memang jiwanya seneng jamu Pak. Jadi kalau saya boleh kasih satu pelajaran yang pertama, pelajaran pertama itu Pak, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah menjamu orang. Terutama orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Berkah rumahnya insyaAllah. Kita punya satu semacam ketua, khutwatus salihin tajlibul barakah. Langkah kakinya orang soleh itu mendatangkan berkah. Dan Nabi itu biasanya kalau main ke rumah orang, numpang sholat. Nabi nanti akan bertanya sama yang punya rumah, di titik mana kamu senang saya sholat? Itu sunnahnya Nabi. Dan menjamu itu luar biasa. Dan kalau boleh saya lebarkan lagi, di antara orang yang sangat bagus untuk dijamu, Pak, guru ngaji cucu Bapak, guru ngaji Quran. Ya mohon maaf kalau ustaz-ustaz kami ini yang ceramah-ceramah wajarlah dijamu, diundang. Yang sering gak diundang ini guru ikram. Guru TPA itu mohon maaf kadang dijiwa sebelah mata. Kalau Bapak Ibu pengen berkah, anaknya pengen jadi wong sukses, dapat berkah, sekali-kali datangilah TPA rumah kaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nanti malam ada kegiatan udah kate itu aja. Nah, kalau udah kate, kalau Ustaz berkenan kaki nanti malam makan malam di rumah kamu. Nanti sampainya di rumah dijamulah Ustaz, itu kita muliakan orang yang sudah ngajarin cucu anak kita ngaji bertahun-tahun. Setelah itu sampaikan, Ustaz, kami bisa menjamu Ustaz ini niatnya cuma satu, Ustaz minta ridhonya, semoga ilmu yang Ustaz ajarkan untuk anak kami itu berkah untuk cucu kami. Masya Allah Pak, kalau punya wong tua kakek saya ini kalian punya cucu 3 tahun di TPA, tidak tahu mana yang Ustaz mana yang bukan. Tahu-tahu lulus balik sudah, tidak tahu mana lagi Ustaz mana. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil dulu Pak, tiap mau ngaji, dulu kan ngaji itu pada asar ya. Terus balik pulang siang, istirahat, pada asar, bawa Quran, suasana Pak, jalan-jalan itu kayak mau pada pegang. Sebelum berangkat biasanya ibu kami, berangkat ya itu di dapur jangan lupa. Ibu saya itu selalu sudah nyiapin rantang Pak. Di rantang isinya sambal terong yang sering kami lihat, sarden, ya Allah. Untuk siapa? Untuk guru ngaji kan? Sebelum mampir ke ruang ngajinya, mampir ke rumah ustadznya. Assalamualaikum Ustaz, ada titipan dari mama. Saat itu saya ingat betul kepala saya itu selalu diusap sama ustadz. Entah apa yang disemburkan dia nggak tahu. Pokoknya berkahnya hari ini wallahu a'lam apa yang kami bisa pahami dari kalau doa guru ngaji saya itu. Nah, diusahakannya makasih macam-macam. Itu luar biasa ya. Kita ini mohon kadang mau tidak tahu kan guru ngaji siapa. Minta ikhlas tidak pernah, minta ridho tidak pernah. Walaupun guru-guru ngaji itu insya Allah ridho dia ngajar. Tetapi alangkah indahnya kalau demikian. Insya Allah ini pelajaran yang pertama menjadi rahasia kenapa Abi Ayyub dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad SAW.
Dan gara-gara itu nama beliau sampai hari ini disebut. Ada orang tinggal pejabat presiden nggak ingat orang, aduh, ini wong cuma jamu, tapi yang dijamu bukan main-main. Khairul khalqillah, sebaik-baiknya ciptaan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini amalan yang pertama kalau bisa diamalkan. Yang kedua dari kisah ini kita juga belajar bahwa dalam Islam itu ada istilah tabarruk, lembek berkahnya. Apalagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan itu di sirah nabawiyah banyak sekali contohnya. Suatu saat ya, ketika Nabi haji, ya, dan ini haji terakhir, pertama dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Beliau kan tahallul. Begitu tahallul, cukur rambut, Nabi meminta kepada para sahabat untuk membagikan rambut itu kepada seluruh sahabat. Membagikan rambutnya. Siko-siko. Salah satu yang punya rambut Nabi namanya Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ummu Salamah itu sepeninggalan Nabi. Kalau ada orang datang sakit, demam, sakit, kaki dempetnya banyak, rambut Nabi yang disimpan itu dicelupkan, kemudian diminumkan, dan semua. Khalid bin Walid yang dijuluki Saifullahil Maslul, pedang Allah yang tak pernah terkalahkan, namanya perang selalu menang dengan izin Allah Subhanahu. Suatu hari ketika dalam peperangan itu topinya jatuh dan dikerumuni oleh orang-orang musyrikin, beliau lari. Ketika pulang, topi saya jatuh, dikejarnya, diterobosnya puluhan orang itu demi mengambil topinya. Pasukannya ketika Khalid balik menegur sang Khalid bin Walid, ya Khalid, engkau itu pemimpin kami. Kalau kamu mati, lalu siapa yang memimpin kami? Masa gara-gara topi itu saja kamu pertaruhkan nyawamu? Maksud para pasukan ini, sudahlah jatuh lagi, buat lagi, adu lagi, sampai mati-matian itu. Apa jawaban Khalid bin Walid? Tahukah kalian kenapa Allah memberikan kemenangan dalam setiap peperanganku? Karena di topi ini ada sehelai rambut Nabi yang kusimpan. Dan itu didapatkan saat Nabi saat itu haji. Ini namanya tabarruk. Ya. Ummu Sulaim, suatu hari Nabi Muhammad SAW tidur di atas kasur dan kondisi saat itu panas. Ummu Sulaim lihat Nabi itu tidur dan keringatnya netes. Begitu keringatnya netes, ditadahilah dengan wadah. Saat ditadahi, Nabi terbangun karena terasa ada orang. Apa ya Ummu Sulaim? Kenapa? Ya Rasulullah, kukumpulkan keringatmu untuk kucampurkan dengan air minyak wangiku. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada minyak wangi lebih wangi dari itu. Sahabat Urwah saat itu, ketika mau perjanjian Hudaybiyah, nanti kita akan belajar. Saat itu beliau masih perwakilan orang musyrik, masih menjadi orang musyrik yang mau bernegosiasi dengan Nabi, perjanjian. Ketika perjanjian, Nabi itu buang ludah. Ketika buang ludah, Nabi begini kurang lebih, langsung disambut oleh para sahabat, diusap-usapkan. Begitu setelah itu, sebelum perjanjian, Nabi ambil wudu. Begitu ambil wudu, para sahabat berkerumun mengambil luka saya. Kata Urwah, saya ini pernah lihat Raja Persia, nggak ada prajuritnya kayak begitu sama rajanya. Saya ini pernah lihat Raja Romawi, nggak pernah saya lihat ada prajurit seperti itu. Pulang dia ke Mekah, cerita, demi Allah, tak ada seorang sahabat memuliakan sahabatnya melebihi sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya akan perdalam makna
orang kakek salah paham. Ada yang berpikir kelebihannya. Ada yang saya jelaskan. Jadi sesuatu diberkahi Allah dan kita memberkahi. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan air hujan saja itu mengandung berkah. Yang menyatakan bukan saya, Allah dalam surat Al-Furqan, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan kuturunkan dari langit air yang diberkahi. Makanya para sahabat Sayyidina Ali, sahabat Ibnu Abbas, itu kalau turun hujan Pak, itu akan mengeluarkan pakaian dari lemarinya, nah dikenakan airnya sedikit, ditarik lagi. Ketika ditanya kenapa, aku ingin dapat berkah. Ingin dapat berkah. Saya kalau punya lagi hujan Pak, itu kami punya anak, kalau lagi hujan saya keluar, saya bawa anak saya. Nah, saya tempelkan lampu hujan. Saya bawa masuk lagi, dirusakkan. Berkah. Dan begitu kata Allah, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang itu di air, artinya ada keberkahan Allah yang dititipkan Allah kepada makhluknya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, di antaranya air hujan, ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi, nah ini yang perlu saya juga jelaskan. Ada dua jenis tipikal cara berpikir yang perlu kami luruskan. Yang pertama, yang nggak percaya berkah. Padahal berkah itulah menjadi nilai plus dalam umat Islam. Dan hal itu yang akan ingin dihilangkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, uang yang terlalu berlebih percaya berkah. Orang sambil merokok gini, minta berkahnya, ujinya, tangannya disuruh-suruh. Berkah. Ini jual bajunya. Berkah, itu bukan berkah yang semacam itu. Walaupun Nabi Muhammad memang pernah meletakkan jarinya ke dalam air kemudian bacakan doa. Tapi yang muncul di televisi, orang sambil berkorban begini, sambil begini. Berkah, berkah beliau. Itu berlebihan, dan semacam itu berlebihan. Tetapi prinsip bahwa Islam meyakini satu keberkahan, maka dalam ilmu ruqyah, salah satu ilmu ruqyah, kalau orang enggak sembuh-sembuh, itu salah satu terapinya pakai air hujan. Ya, disunahkan. Jadi kalau Bapak, bahkan salah satu terapi juga, kalau Bapak sakit atau macam-macam, keluarlah, kenakan air hujan sedikit tubuhnya, kemudian masuk lagi. Itu ditandai. Dan ini kita belajar dari sahabat Nabi Ayub. Kami setiap mengambil sisa makanan Nabi akan mencari bekas jari-jarinya Rasulullah. Kata beliau, nabtaghi fiha barakah. Kami ingin berharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang terakhir mungkin kami sampaikan bahwa para sahabat itu luar biasa bagaimana. Maaf sebelumnya, kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW mementahkan atau singgah berdasarkan otak pilihan otaknya. Kira-kira kenapa? Karena kalau yang milih Nabi langsung, banyak yang kaget, kecil hati. Betul ya Pak? Datang Nabi, orang berebut, ya Rasulullah di rumah saya saja, ya Rasulullah singgah di rumah saya. Ya sudah, saya di rumah ini aja lah. Kira-kira perasaan yang lain gimana? Hari pertama sudah memberi kesan yang tidak enak. Tapi kalau onta yang milih, nak marah sama onta lah juga. Kata Nabi, biarlah onta saya saja yang memilih, fa innaha ma'muratun. Ya, sesungguhnya ya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu terlebih dahulu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, periode Madinah, Rasulullah itu mendirikan, bisa dikatakan sebagai suatu negara dengan konstitusi periode Madinah. Pada awal-awal negara ini atau negara Madinah ini ada pasukan Muslim itu tidak bisa dilepaskan dari peperangan. 3 peperangan pertama itu adalah bersifat defensif, yaitu perang Badar, Uhud, dan perang Asad atau perang perang Asad atau perang Sekutu. Setelah itu terjadi perdamaian. Berikutnya Rasulullah itu mengadakan dakwah dan mengirim surat kepada terutama dua negara besar waktu itu, Persia dan Romawi. Pada suatu saat sahabat bertanya bahwa siapa yang lebih unggul di antara dua kerajaan besar ini, dan turunan Quran surat Ar-Rum. Terkait dengan ini Ustaz, pada saat dakwah ini bisa dikatakan bahwa negara Islam atau pasukan Muslim melakukan dakwah itu ekspansif, menyerang keluar. Kalau misalnya di Jazirah Arab kita bisa memahami bahwa di situ masih ada, bisa dikatakan, nasionalisme di bawah bendera Islam. Tapi setelah Bani Umayyah itu ekspansi lebih luas, itu sampai nyebrang ke Spanyol, yang kita kenal itu peristiwa Tariq bin Ziyad. Berikutnya seperti hadis yang dijelaskan dari Ustaz itu nyebrang ke Konstantinopel. Kalau kita melihat peristiwa ini Ustaz, dakwah yang dilakukan dengan kekuatan itu tidak bisa awet, tidak bisa lama. Karena kekuasaan Islam di Spanyol itu hanya bertahan sekitar 800 tahun. Begitupun juga di Konstantinopel. Terkait dengan ini Ustaz, apa pendapat Ustaz terkait dengan dakwah yang dilakukan dengan kekuatan, dengan dakwah bid'ah, misalnya masuk ke Indonesia, itu seperti kita lebih Islamnya itu lebih smooth daripada negara-negara yang dilakukan dakwah dengan kekuatan. Ini saya kaitkan dengan Quran surah As-Saff Ustaz. Yuriduna Allah wa yatimu iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tadi sampaikan bahwa setibanya di Madinah, Nabi Muhammad itu mendirikan negara, dan tema itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Disebut negara itu kan jika memenuhi 3 syarat. Kenapa sampai kita bisa mengklaim Islam Nabi mendirikan negara? Syarat negara itu dalam hukum, kebetulan kami S2 kemarin ngambil juga hukum internasional. Jadi syarat negara itu 3. 1 punya wilayah, ada wilayahnya. Kedua ada masyarakatnya. Ketiga ada undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka saat itulah dia disebut negara. Dan 3 syarat ini terpenuhi di Madinah. Madinah wilayahnya, penduduknya dari kaum Muhajirin, Ansor, bahkan orang-orang Yahudi di sekelilingnya. 2, yang ketiga ada peraturan yang mengatur kehidupan penduduknya. Itulah piagam Madinah. Dan itu langsung dibangun Nabi di awal-awal kedatangan. Jadi memang betul Nabi Muhammad mendirikan satu negara. Ketika Nabi sudah punya negara,
sudah punya kekuatan saat itu. Nabi Muhammad SAW mendirikan atau mensyariatkan 2 jenis jihad yang tadi beliau sebut tadi. Jihad kalau dalam bahasa Arabnya jihad difa'i, dalam bahasa Indonesianya jihad defensif, yaitu pasif, nunggu kalau ada yang nyerang dilawan. Kalau ada penjajah datang masuk diusir. Yang kedua jihad tolabi namanya. Kalau bahasa kita ini tadi jihad ekspansif, mendatangi musuh. Dan dua-duanya dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jihad difa'i ataupun tolabi, defensif ataupun ekspansif. Badar misalnya, itu Nabi di rumah di Madinah. Orang dari Mekah yang datang menyerang. Tapi perang Khaybar, enggak. Nabi yang bawa pasukan berangkat ke Khaybar, datangi musuh, termasuk Turki, Istanbul tadi, datangi. Dan syariat jihad itu dua-duanya sampai hari ini masih berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walaupun yang lebih aktif sekarang itu boro-boro dan ekspansi, defensifnya itu kewalahan. Nah, bela dulu gitu di Palestina sampai hari ini. Dan jihad itu salah satu wasilah berdakwah, salah satu wasilah. Jadi tujuan jihad itu bukan seperti orang Amerika yang ingin menguasai bensinnya. Nah, ingin mendakwahkan. Ketika dulu misalnya Damaskus itu dikuasai Romawi, penduduk aslinya sangat terzolimi. Nabi melihat merasa punya tanggung jawab moral, kita datangi Romawi. Jadi datang itu untuk membebaskan orang dari tirani, dari kezoliman, agar kemudian bisa berdamai. Jadi Nabi itu datang walaupun mendatangi musuh, bukan petentang-petenteng nak ngambil bensinnya atau sumber daya alam, ingin menyelamatkan mereka dari kezoliman yang memimpin saat itu. Nah, pertanyaan beliau tadi, lebih baik mana berdakwah dengan tadi ekspansif perang atau dakwah dengan akhlak misalnya? Dua-duanya kami sebutkan, dua-duanya itu media, menyesuaikan dengan keadaan. Buktinya apa? Di zaman sahabat Umar bin Khattab ada seorang gubernur namanya Amr bin As yang membebaskan Mesir. Itu tidak satu tetes darah pun keluar. Satu-satunya negara di Timur Tengah yang masuk Islam tidak lewat perang itu cuma Mesir. Yang lainnya berperang. Gimana caranya? Jadi saat itu Mesir di bawah kuasa Romawi juga, merasa bertahun-tahun tertindas. Orang Kristen asli Mesir itu kan Kipti, kalau bahasa kitanya Ortodok. Itu terzolimi betul. Padahal Romawi itu juga Kristen, tapi ya Kristen politik, terzolimi. Sehingga melihat ada kekuasaan di Madinah sana di bawah bendera umat Islam, mereka meminta ada harapan dari mereka agar umat Islam bisa ke sana. Masuklah dari Alexandria, kemudian menyatakan penduduk Mesir untuk tunduk ke wilayah umat Islam. Berubah Pak, tadinya 100% Ortodok, sekarang Mesir itu 95% Muslim, sisanya Ortodok. Maka dibangunlah di Mesir itu masjid terbesar, namanya Masjid Amr bin As, sebagai kenangan masuknya sahabat tanpa perang. Indonesia sebagai contoh juga negara yang masuk Islam tidak lewat peperangan. Bahkan melalui perdagangan dan akhlak yang ditunjukkan. Jadi dua-duanya tergantung kondisinya, situasionalnya. Bisa ya dengan akhlak, ya bisa dengan peperangan. Kalau hari ini dalam kondisi kita lemah semacam ini, ya dakwah yang paling afdal adalah dengan akhlak kita. Ya. Orang-orang Eropa masuk Islam itu karena akhlak sebagian umat Islam yang luar biasa sehingga menyentuh mereka. Insyaallah pada waktunya kita akan bahas tentang bagaimana Nabi membentuk satu negara di Madinah Al-Munawwarah. Baik, Bapak Ibu.
Kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya cukup ya. Ada Ibu, silakan. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa kami sampaikan. Dari cerita ini mungkin yang bisa diamalkan sebagai amalan adalah jamu orang ya. Semoga bisa diamalkan. Allah berikan lapang rezeki untuk kita, insyaallah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami memohon kesehatan lahir dan batin, kenikmatan dalam setiap ibadah kami, ya Allah, kekhusyuan dalam setiap salat kami. Jadikan anak cucu kami, ya Allah, min ahli khair, min ahli ta'ah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya nyisipkan satu pesan Bapak Ibu, mohon maaf. 2 hari lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan satu berita yang sangat mengkhawatirkan. Kata beliau, jumlah LGBT di Sumatera Selatan 20.000 orang. Itu data resmi dari mereka. Itu yang ngaku loh Pak. Yang terdata berarti kan ngaku 20.000 orang. Yang sudah kena HIV 300. Dan paling banyak di Palembang. Saya cuma pengen menyampaikan, hati-hati Pak, punya anak, punya cucu, bangun kedekatan Pak. Karena mereka kalau nggak nyaman sama orang tua, tiraninya keluar. Masjid harus berperan juga. Dan saya mohon maaf Pak, tugas kita di Pak, masyarakat umum ya, kalau kami tugasnya, saya pakai mimbar khutbah, ceramah, saya sampaikan. Kalau Bapak jangan cuek, jangan diam. Bapak punya WA misalnya, tulis sekali-kali tentang itu misalnya, LGBT sangat menjijikan misalnya, dibaca orang akan terdengar. Kenapa? Kalau kita diam, itu namanya ikut menormalisasi. Menormalisasi itu apa? Karena kita diam, nanti berita begini Pak, pertama dulu, ya Allah, masuk. Kali 2 kali, 3 kali, 10 kali, akhirnya diterima di tengah masyarakat. Akhirnya diperjuangkan haknya macam-macam. Dan kami dapat data dari MUI, memang dananya sangat besar dari barat masuk ke Indonesia untuk minta dilegalkan di bawah nama hak asasi manusia. Alhamdulillah Pak, itu kaum Lut, perbuatan umatnya Nabi Lut yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah laknat. Hati-hati Pak, kita punya anak dilindungi, diedukasi, disampaikan. Karena kalau kita tidak ikut serta, kata para ulama, as-sakitu 'anil haqqi syaitanul akhras, 'anil batil syaitanul akhras. Orang yang diam ketika ada kebatilan itu setan yang bisu. Pakai ngobrol, ceritakan sama anak cucu bahayanya itu. Istri saya kan tugas di puskesmas Pak, punya data Pak. Dan kalau malam kadang-kadang ceritakan, di kampung kita ini, gang ini namanya ini baru kena HIV. Kenapa deh? Laki sama laki kan? Berita itu dan sudah banyak tahu tidak tahu lagi Pak, kita lagi betul-betul
generasi muda lagi jadi incaran yang tidak mudah. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.